Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan tentang kasus sistem pengadilan internal. Kasus yang akan kami presentasikan adalah kasus gagal bayar dan kerugian PT Asuransi Jiwasraya Persero. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Endah Trinurwati, kemudian ada Randi Nandahirudin, kemudian ada Tiara Revita Sandra dan Wardatul Narima. Kemudian untuk materi yang pertama itu akan disampaikan oleh Tiara. Di awal tahun 2020 terjadi perbincangan yang sangat serius di negara Republik Indonesia, di mana terjadi skandal gagal bayar perusahaan asuransi plat merah milik Badan Usaha milik Negara BUMN, yaitu PT Asuransi Jiwasraya, yang mempunyai dampak sistemik dalam perekonomian Indonesia. Perusahaan Asuransi Jiwasraya merupakan asuransi tertua di Indonesia yang sudah berdiri sejak 31 Desember 1859 atau lebih dari 160 tahun dengan berganti-ganti nama. Melihat sepak terjang Jiwasraya di dunia perasuransi di Indonesia selama 160 tahun, tidak mencerminkan kondisi perusahaan plat merah tersebut mengalami suatu permasalahan yang serius. Karena secara teori pengawasan dan pelaporan serta semua prinsip yang mengatur tata kelola perusahaan dijalankan perusahaan ini dengan baik. Terbukti bahwa hasil pelaporan oleh kantor akuntan publik, pemeriksa BPK, otoritas jasa keuangan setiap tahun berjalan dengan normal dan baik. Tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti secara serius. Pada bulan September 2019, Jiwasraya meminta dana talangan kepada pemerintah sebesar 32,89 triliun dan akhirnya BPK melakukan suatu pemeriksaan keuangan Jiwasraya di mana hasilnya sebagai berikut. Ini adalah hasil temuannya, di mana isi keuangannya ada aset pada tahun 2017 sejumlah 45,68 triliun, pada 2018 sejumlah 36,23 triliun, dan pada September 2019 sejumlah 25,68 triliun. Dan sahamnya 6,63 triliun di 2017, 2018 3,77 triliun, di September 2019 ada 2,48 triliun, dan deposito ada 44,33 triliun di 2017, ada 1,22 triliun di 2018 sama 0,800 triliun di September 2019. Ada juga reksadana sejumlah 19,17 triliun di 2017, 16,32 triliun di 2018, 6,64 triliun di September 2019. Ada obligasi corp sejumlah 1,80 triliun di 2017, 1,41 triliun di 2018, 1,40 triliun di September 2019. Terus ada tanah dan bangunan sejumlah 8,68 triliun di 2017, 8,68 triliun di 2018, dan sama di September 2019. Aset lainnya sejumlah 1,95 triliun di 2017, 1,72 triliun di 2018, dan 2,47 triliun di September 2019 juga. Terusan 3,09 triliun di 2017, 3,11 triliun di 2018, sama 3,19 triliun di September 2019 juga. Ada ekuitasnya 5,57 triliun di 2017, minus 10,20 triliun di 2018, dan minus 23,92 triliun di September 2019. Selanjutnya, hutang Jiwasraya per September 2019 sebesar 50 triliun dan rasio solvabilitas per September 2019 sebesar min 89%. Sumber hasil rapat dengar pendapat komisi antara Jiwasraya dengan 6 DPR RI tanggal 16 Desember 2019. Banyak pihak yang menyayangkan peran pemerintah dan lembaga yang terkait dalam hal di Kementerian BUMN yang kurang maksimal dalam penanganan kasus ini, sehingga menimbulkan opini publik yang khawatir terhadap kinerja pemerintah saat ini. Munculnya praduga skandal kasus Jiwasraya ini dikait-kaitkan dengan pendanaan saat terjadi Pilpres di tahun 2019. Karena secara kebetulan dalam waktu yang sama Direktur Keuangan Heri Prasetyo yang sebelumnya sebagai Direktur
Keuangan Jiwasraya dijadikan sebagai staf kepresidenan periode 2019 sampai 2024. Selain itu, penempatan investasi Jiwasraya di perusahaan milik Menek BUMN Erick Thohir yaitu PT Mahaka Media Tbk (ADGA) menjadi batu sandung Erick Thohir dalam menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Tidak seperti penyelesaian kasus di RUT PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang terlihat garang. Selanjutnya ada penyebab terjadinya dari kasus PT Jiwasraya. Pada saat ini kasus Jiwasraya langsung ditangani oleh Kejaksaan Tinggi dan hasil temuannya yaitu terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh Jiwasraya yang akhirnya perusahaan tersebut menderita kerugian sebesar 13,7 triliun. Pengeluaran produk JS Saving Plan dengan rentang 6% sampai 11% per tahun dengan tenor jangka pendek 1 tahun menjadi salah satu penyebab Jiwasraya gagal bayar kepada nasabahnya. Apalagi hal ini diikuti oleh penempatan investasi yang salah oleh pihak manajemen sehingga perusahaan mengalami gagal bayar. Pemeriksaan terus berlanjut sampai ditemukannya secara komprehensif permasalahan yang terjadi di Jiwasraya. Temuan yang lebih memberatkan Jiwasraya yaitu melakukan tindak pidana rekayasa laporan keuangan atau window dressing. Kemudian solusi dari hasil diskusi dan analisis kelompok kami yang pertama adalah pemerintah harus turut andil dalam menyelesaikan permasalahan ini, baik membantu dalam hal keuangan atau membantu dengan cara bernegosiasi tentang pembayaran dengan nasabah Jiwasraya. Kemudian Jiwasraya harus kembali menerapkan tata kelola perusahaan secara konsisten dan fokus kepada core bisnis insuran. Selain itu, peran OJK agar lebih diperketat terhadap pengawasannya, khususnya terdapat peluncuran produk baru dan pengawasan laporan keuangan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 7 presentasikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.